Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah ya? Oke. Kalau sudah sehat, sudah selesai sarapan, kita bisa mulai ya pagi ini ya? Bisa ya. Oke, sebelum kita memulai, kita akan merefleksi dulu materi minggu lalu yang sudah kita praktekkan ya, dan sudah kita berikan materinya. Oke, minggu lalu kita belajar tentang manual plasenta. Ya, manual plasenta dilakukan pada retensio plasenta. Ada yang masih ingat apa itu retensio plasenta? Kondisi ketika plasenta yang tidak keluar lebih dari 30 menit. Oke, kasih hapus dulu untuk Nadia. Oke, ada yang tahu apa saja faktor yang meningkatkan risiko terjadinya plasenta akreta? Ayo silakan. Ya, silakan siapa? Dela, silakan Dela. Terdapat bekas operasi pada rahim. Oke, terdapat bekas operasi pada rahim. Apalagi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Usia di atas 35 tahun. Iya, oke ya. Jadi bisa karena pasca operasi sesar, bisa juga karena usia ibu di atas 35 tahun. Kemudian, bagaimana kita mendiagnosis bahwa ibu itu mengalami retensio plasenta? Oke, silakan. Cara mendiagnosisnya apabila setelah 30 menit bayi lahir itu laki-lakinya tidak keluar, itu maka diagnosis retensio plasenta. Oke, pintar sekali ya. Oke, jadi retensio plasenta bisa kita tegakkan diagnosisnya apabila 30 menit setelah ari-ari dilahirkan, plasenta tidak keluar. Apa tindakan kita untuk mengeluarkan plasenta? Apa yang kita lakukan untuk mengeluarkan plasenta? Pertama apa? Masih ingat? Ayo silakan. Ya, silakan. Manual plasenta. Manual plasenta. Sebelum kita lakukan manual plasenta, apa dulu yang kita lakukan? Ya, memberikan injeksi uterus tonika. Oke, kalau begitu sudah paham semua ya, mengerti semua materi kita minggu lalu. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita minggu ini, tetap dengan kedaruratan maternal pada KL4, tetapi yang kita lakukan adalah apabila pasien mengalami atonia uteri. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar nggak? Apa sih atonia uteri? Ada yang sudah pernah dengar? Apa itu atonia uteri? Ayo, silakan. Ada yang bisa? Apa itu atonia uteri? Oke, silakan. Atonia uteri itu pada saat uterus tidak berkontraksi setelah bayi lahir. Iya, pintar. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat apa itu atonia uteri? Iya, silakan. Terjadinya perdarahan lebih dari 500 cc. Oke, bagus sekali ya. Pintar sekali ya. Jadi sudah pernah ya mendengar apa itu atonia uteri. Tapi untuk lebih jelasnya ya, Ibu pada hari ini akan menjelaskan tentang apa sih sebetulnya atonia uteri. Oke ya. Oke.
Atonia uteri adalah suatu kondisi ketika rahim tidak bisa berkontraksi kembali setelah melahirkan atau setelah ari-ari dikeluarkan. Nah, kondisi ini ya dapat mengakibatkan perdarahan pasca persalinan yang dapat membahayakan nyawa ibu. Ada yang tahu ini gambar apa nih? Apa? Keran air. Oke. Sudah tahu semua ya keran air ya. Nah, atonia uteri ini kita andaikan seperti keran air, ya. Keran air apabila dia terbuka, ya. Ini misalnya dari tower nih, ya. Apabila keran ini selalu terbuka, maka air yang di tower akan apa? Akan habis. Begitu juga apabila darah, ya, ari-ari sudah dikeluarkan, darah itu mengalir, mengucur. Apa yang terjadi pada ibu tersebut? Akan kehabisan darah. Kalau ibunya kehabisan darah, apa yang terjadi? Tidak bisa tertolong ibunya kalau darahnya habis, ya. Jadi atonia uteri, ya, apabila ari-ari telah dilahirkan tetapi tidak ada kontraksi pada bulus uteri, ya. Kita ibaratkan seperti keran air. Apabila dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan air di dalam bak penampungan akan habis. Begitu juga dengan darah yang ada pada ibu bersalin. Apabila dibiarkan tidak diberikan tindakan, maka akan selalu mengalir dan ibunya kehabisan darah yang bisa menimbulkan kematian. Kenapa sih kita bidan harus cepat memberikan pertolongan kepada pasien, kepada ibu melahirkan apabila darahnya muncul deras? Kenapa? Kok kita harus melakukan? Kita kan sebagai seorang bidan nih. Kenapa harus kita cepat kita lakukan penanganan? Agar apa? Agar kita bisa menolong si ibu, ya. Jadi kalau kehabisan darah menimbulkan kematian, jadi kita tolong si ibu supaya darahnya jangan sampai habis, ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya, ya, penyebab daripada atonia uteri itu belum diketahui dengan pasti, ya. Tetapi ada beberapa faktor selama kehamilan yang dapat, ya, atau pada saat kehamilan dan proses melahirkan ini diduga atau dapat berkontribusi terhadap terjadinya kondisi ini. Misalnya yang pertama, uterus yang besar lebih dari normal. Misalnya ini ada polipidrangion, ya, air ketuban yang terlalu banyak. Kemudian bayi kembar. Kemudian ada juga bayi besar, ya. Ini juga bisa menimbulkan atonia uteri. Kemudian di sini ada multipara atau grande. Ini adalah ibu yang hamil lebih dari 5 kali, juga diduga bisa menyebabkan atonia uteri. Kemudian persalinan yang sangat lama atau sangat cepat. Misalnya kan kita tahu nih proses persalinan. Oh ya, kalau anak pertama tidak lebih dari 12 jam. Kalau anaknya udah kedua atau ketiga tidak lebih dari 8 jam. Ya, itu berarti persalinannya tidak lama. Atau karena dia normalnya tadi persalinan 8 jam nih,
pada multipara. Nah ibu itu nggak tahunya 2 jam sudah keluar. Nah itu juga persalinan yang terlalu cepat itu juga bisa menyebabkan atonia uteri. Kemudian yang keempat ada persalinan dengan induksi. Persalinan dengan induksi tahu apa itu? Ayo? Belum tahu persalinan dengan induksi? Persalinan yang dipaksa. Ya, misalnya dengan menggunakan obat-obat uterus tonika. Ya, ini juga diduga bisa menimbulkan atonia uteri. Kemudian ibu dengan anemia atau KD-nya rendah, itu juga bisa menimbulkan atonia uteri. Oleh sebab itu, pada saat ibu hamil dari kehamilan, kita sudah tahu dia hamil ya, kehamilan muda, ini segera diberikan tablet FE. Nah, itulah mengapa ya dari hamil ke tahun hamil harus diberikan tablet FE, karena ini salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya anemia yang bisa menimbulkan atonia uteri. Kemudian ini adalah yang keenam, penggunaan obat-obatan seperti MGSO4. Ini obat-obatan MGSO4 ini biasanya diberikan pada ibu bersalin dengan hipertensi atau preeklamsi ya. Jadi inilah beberapa penyebab atonia uteri ya yang diduga bisa ya menimbulkan kondisi ini. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Di sini silakan. Oke, silakan, siapa namanya? Nadia. Oke, silakan Nadia. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, mengapa sih multipara atau grande ini bisa menyebabkan atonia uteri? Oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Kenapa sih Bu multipara atau grande bisa menyebabkan salah satu terjadinya atonia uteri? Ya, multipara atau grande ya berarti ibu yang hamil lebih dari 5 kali. Kalau ibu itu sudah 5 kali persalinan, 5 kali dia kehamilan, 5 kali persalinan, berarti kontraksi uterus ibu itu akan mengalami apa? Ya, kontraksinya akan berkurang karena kan dia sudah 5 kali nih hamil, 5 kali melahirkan. Yang tadinya kontraksinya kuat, ya kan? Nah itu karena sudah 5 kali udah capek, dia sudah lelah. Nah jadi kontraksinya itu lemah, tidak ada, ya kan? Nah jadi itu mengapa bisa menimbulkan atonia uteri. Bagaimana Nadia? Sudah jelas? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan, siapa namanya? Lisa. Oke, gimana Lisa? Aku izin bertanya mengenai persalinan yang sangat cepat atau lama. Iya. Apakah persalinan yang kurang bulan itu termasuk ke dalam persalinan yang cepat atau lama itu? Kemudian persalinan dengan induksi, apakah vakum dan proses itu masuk ke dalam persalinan dengan induksi? Oke, baik ya. Baik sekali ya pertanyaan dari Lisa, ada 2 ya. Apakah persalinan yang sangat lama atau sangat cepat ini ya, apa pengaruhnya ke atonia uteri ya? Jadi persalinan tadi sudah Ibu jelaskan ya sedikit ya. Persalinan itu karena ada batasannya yang dikatakan normal, misalnya pada multipara itu 8 jam, pada primipara ya anak pertama itu 12 jam. Jadi kalau misalnya persalinan pada multipara nih anak kedua atau ketiga itu lebih dari 12 jam, misalnya dia 20 jam ya, jadi kan itu berarti proses dia berkontraksi itu kan lama ya. Nah itu yang bisa menimbulkan kontraksi uterus pada ibu itu akan lemah. Atau persalinan juga yang sangat cepat, misalnya pada multipara ya
itu paling tidak 8 jam. Ternyata dia ini baru 2 jam sudah keluar. Berarti kan kontraksinya itu sangat kuat ya, memaksa. Ya kan? Nah, kontraksi sangat kuat memaksa ini, nah itu nanti pada saatnya bayi sudah dilahirkan, ari-ari sudah dilahirkan, nah itu dia akan lelah. Jadi itu yang menimbulkan persalinan cepat atau lama, berindikasi juga terjadinya atonia uteri. Tadi berkaitan apakah ibu yang hamilnya prematur? Ini tidak ada berkaitan, ini kan persalinan. Nah, kalau dia prematur itu berarti kehamilannya. Ya, kalau ini kan persalinan, berarti persalinan yang sangat lama, ini pada proses persalinannya, bukan lamanya bayi itu di dalam kandungan, ya. Nah, kemudian berkaitan lagi ini yang cepat dengan induksi. Ini kan berarti persalinannya dipaksakan. Misalnya ibu itu tidak ada pembukaan. Kan kita tahu kalau melahirkan itu pembukaannya dari 0 sampai 10 cm. Nah, ibu ini sudah mengalami sakit, tetapi pembukaannya tidak bertambah. Nah, kadang-kadang diberikan induksi, diberikan obat uterus tonika. Nah, obat induksi ini kan berarti merangsang ya, lebih cepat. Nah, karena dia merangsang lebih cepat, berarti kan dia dipacu, dipaksa, yang tadinya dia tidak berkontraksi atau berkontraksinya santai, dipacu cepat. Nah, itu juga pada saatnya bayi sudah lahir, ari-ari sudah lahir, itu juga bisa menimbulkan kelelahan pada uterusnya karena dia dipaksa untuk berkontraksi. Itulah yang bisa menimbulkan atonia uteri. Oke, sampai di sini masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau memang di sini sudah jelas, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Ada yang sudah tahu? Tadi pada awal kan ibu tanya kami, apa itu atonia uteri? Nah, ada yang sudah tahu apa itu tanda dan gejala atonia uteri? Ada yang sudah tahu? Silakan. Ayo silakan tunjuk tangan. Oke. Apa itu tandanya? Oke, pundus uteri lembek atau tidak berkontraksi. Ada lagi yang tahu? Ya, silakan. Gimana? Tekanan darahnya menurun. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Apa lagi? Tanda dan gejalanya yang khas, apa itu? Apa itu tanda dan gejala yang khas? Ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, berarti kalian sudah ini ya, sudah dari pengertian atonia aja sudah bisa kita mengetahui apa sih tanda dan gejala daripada atonia uteri. Kita lihat ya. Oke, ini tanda dan gejalanya. Tanda utamanya adalah rahimnya tadi lembek, seperti yang disebutkan sama temannya ya. Lembek itu rileks, berarti diem aja dia, tidak ada kontraksi. Kalau kontraksi, rahimnya kontraksi gimana? Bisa terlihat ada apa di pundusnya? Ada bulatan ya, tapi itu tidak ada bulatannya karena nggak ada kontraksi, jadi di uterusnya nggak ada bulatan ya. Jadi ini ya tandanya yang khas yaitu rahimnya lembek, tidak berkontraksi. Kemudian kita lihat tadi ada temannya yang mengatakan darahnya lebih dari 500 mili, seperti keran tadi, darahnya mengucur. Kemudian ya, apabila ibu ini mengalami perdarahan,
tadi ada temennya yang sudah menjawab, oh Bu, tekanan darahnya menurun. Kalau tekanan darah menurun, berarti denyut jantung akan semakin cepat, ya. Kemudian jumlah sel darah merah di dalam tubuh ibu menurun karena tadi darahnya banyak keluar kan, jadi jumlah darah atau jumlah sel darah yang di dalam tubuh ibu juga akan menurun. Kemudian adanya rasa nyeri dan muncul pembengkakan pada vagina, ya. Jadi di vagina ibu kita lihat mungkin ibu itu mengeluh, Bu, sakit Bu vagina saya, ya kan? Atau sakit Bu kemaluan saya, atau kita lihat tampak vaginanya membengkak dan adanya nyeri pada punggung ibu, ya. Jadi gini ya, kalau kita melihat ada tanda dan gejala seperti yang sudah disampaikan tadi, itu kita bisa mengatakan, oh iya, yang paling enggak 2 kita sudah mengetahui adanya perdarahan lebih dari 500, uterusnya tidak berkontraksi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ibu ini mengalami apa? Atonia uteri. Baik. Nah, bagaimana kita melakukan penanganannya? Yang pertama, masase uterus, ya. Masase uterus itu bagaimana caranya? Dengan menggunakan telapak tangan kita lakukan masase uterus, ya. Jadi kita tekan di fundus uteri ibu kurang lebih, ya, dia mengarah ke searah jarum jam, ya. Jadi segitu plasenta lahir kita langsung melakukan masase uterus sampai terlihat kalau uterusnya itu ada bulatan. Itu berarti normal. Tetapi kalau tidak ada bulatan, apa yang kita lakukan? Nah, setelah melakukan masase uterus, kita menyuntikkan obat-obatan uterus tonika, bisa dengan oksitosin atau metil ergometrin pada ibu yang tidak mengalami tekanan darah tinggi, ya. Jadi kalau ibunya tekanan darah tinggi, kita pakainya oksitosin, ya. Tapi kalau misalnya tidak punya tekanan darah tinggi, dua-duanya bisa digunakan. Bisa dengan menggunakan oksi atau dengan menggunakan metil ergometrin. Kemudian apabila 2 ini sudah dilakukan masase, sudah disuntik uterus tonika, darahnya masih, kontraksi uterusnya belum baik, belum ada, masih lembek uterus uterinya. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan kompresi bimanual interna atau kita sebut singkat dengan KBI. Kemudian kita lakukan, jika KBI tidak berhasil, kita lakukan KBE, kompresi bimanual eksterna. Oke, untuk lebih jelas ibu akan memutarkan, ya. Kita lihat dulu nih gambar KBI KBE, ya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri ini adalah KBI, di mana tangan kita, ya, tangan bidan atau tangan penolong yang satu berada di dalam, ya, di dalam uterus, yang satu ini di atas, di fundus uteri. Ini KBI. Kemudian kalau KBE, ya, ini tangannya sama, ya, melakukan kompres, menekan, tetapi posisi tangan adalah di luar, ya, di atas fundus uteri. Tangan kiri pun berada di atas fundus uteri. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama melihat videonya terlebih dahulu, ya. Kita sama-sama melihat videonya terlebih dahulu, ya.
kira-kira. Oke, pertanyaan kenapa? Karena di sini karena dari nomor dekat menahan supaya si punuknya jangan jalan-jalan ya. Oke, kemudian kanan ini bertemu kita lakukan kompresi. Nah, kita rasakan ya teman-teman sampai 3 menit. Nah, kalau kita rasa mengembang, artinya kompresi kita berhasil. Kita tambahkan aja 2 menit lagi. Nah, bagaimana kemudian pada tidak akan mengembang dengan sendirinya. Artinya tangan tender ini seolah-olah kayak keluar bahwa dia sudah mengembang dengan baik ya. Nah, teman kita pembebas tadi mengembang. Jadi karena kita kerja kompresi sudah jalan, jadi disuruh keluar. Nah, suruh keluar. Kita masak dulu nih, sebut tangannya keluar ya. Masak dulu. Kalau saya sudah oh iya nih, perawat tulisnya bagus, sudah keras, baru perlahan kita keluarkan. Tapi kalau sudah jangan teman-teman, karena kalau kita sudah melakukan 5 menit kompresi 5 menit itu tidak berhasil, namanya kita harus melakukan KBT, kompresi dengan komando atas semua. Itu kita tidak bisa melakukan sendiri, bisa didampingi sama asisten, bisa didampingi oleh keluarga. Caranya gimana? Begini teman-teman, yuk lihat ya. Sama seperti tadi, di saat kita melakukan kompresi seperti ini, tidak ada sama sekali perubahan di rahim. Artinya dia terlembek, tetap ada perubahan sama sekali ya, terlembek. Itu kita kalau asisten mengganti tangan kiri kita di punuk ibu. Oke, itu setelah diganti sama asisten atau keluarga, baru tangan kita terlepas. Oke, kemudian tangan yang asisten kita belum membuat mengganti tangan kita yang di dalam. Oke, suruh pasien melakukan itu, kemudian kita suruh asisten melakukan itu, kemudian kita mengganti kolom yang kedua sama satu ditambah dua ampul sindok 20 sampai 40 tetes per menit. Oke, nanti jangan coba kita lihat apakah ada sumbatan, apakah ternyata tidak ada ya. Ternyata memang sumbernya dari perdagangan yang masih lembek. Seperti itu kita siap-siap begitu berperiksa, kemudian kita pakai sarung tangan yang baru, kita Oke. Ya, sudah kita lihat ya bagaimana video cara melakukan uteri. Tapi agar lebih jelas lagi, ibu akan mempraktekkan ya. Sebelum nanti kalian juga harus tahu semua, karena kita adalah bidan harus mahir dalam melakukan penanganan anatomia uteri ya. Nah, jadi ibu akan mencontohkan ya. Tadi sudah melihat videonya. Agar lebih jelas lagi ya, ibu akan mencontohkan ya. Oke ya, ini tadi ya seperti yang dicontoh ya. Ini adalah kita umpamakan ini adalah rahim ya. Ini kan di dalam sini ya, ini vaginanya. Nah, ini di dalam rahim. Ini adalah kita umpamakan ini adalah fornix anterior yang ada di dalam rahim. Tetapi ingat ya, kita kan habis menolong persalinan kan ya. Habis menolong persalinan kita menggunakan handspoon yang pendek. Untuk melakukan anatomia uteri kita menggunakan handspoon yang panjang, karena tangan kita akan masuk ke dalam rahim ibu, dan ini handspoon harus kondisi yang steril ya. Nah, sebelum kita melakukan anatomia uteri, ada hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kita harus bersihkan dulu ya. Kalau misalnya underpadnya kotor, kita ganti dulu
Ya, jangan lupa berkomunikasi dengan ibu yang melahirkan. Ya, kita berkomunikasi juga dengan keluarganya bahwa kita akan melakukan atau KBI dan KBE. Ya, nah setelah underpadnya kita ganti, maka ya kita akan membersihkan dulu sisa-sisa stol-stol yang ada di dalam vagina ibu. Kemudian kita cek kandung kemihnya, apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Kalau kandung kemihnya penuh, kita melakukan kateterisasi. Ya, kateterisasi ini memudahkan kita untuk melakukan KBI dan agar proses KBI atau penekanan ini bisa berjalan dengan sempurna. Ya, tetapi apabila kandung kemihnya memang kosong, ya tidak berisi urin, maka tidak perlu kita lakukan kateterisasi. Nah, setelah kita pastikan kandung kemihnya kosong, maka kan kita tadi sudah menggunakan handscoon yang panjang, ya. Nah, ini posisi tangan kanan kita, ya, ini mengepal, ya, seperti mau menonjol, ya. Kemudian tangan kiri kita menekan bagian fundus uteri agar ini fundusnya ini tidak lari-lari, ya. Nah, tangan kanan kita akan masuk, ya, masuk ke dalam vagina ibu. Tetapi masuknya kita secara obstetri, ya. Kita masuk dulu secara obstetri sampai di dalam, ya. Baru tangan kita membentuk gumpalan seperti nonjol, ya. Kemudian tangan yang sini yang sudah masuk ini secara obstetri di dalam ini kita menekan bagian ornik anterior. Jadi begini, ya, yang tangan kiri menekan fundus, tangan kanan menekan ornik anterior. Jadi kalau misalnya kita umpamakan dia, ya, jadi yang di dalam menahan, yang di atas menahan, yang di dalam menekan, jadi begini. Seolah-olah dia bertemu, ya, jadi yang menang. Kita lakukan sebanyak 3 menit, ya. Nah, apabila 3 menit, ya, kita melihat, oh ya, atau kita merasakan di tangan kanan kita ini ada seperti tekanan-tekanan seolah-olah dia menyuruh tangan kita ini keluar nih, jangan ditekan lagi, gitu ya. Nah, ini biasanya, ini bisa dilihat, ya, di sini dia akan membesar, bisa ini menggelembung, ya. Nah, ini berarti dia sudah ada kontraksi. Kalau sudah ada kontraksi, kita merasakan di tangan sebelah kanan sudah ada seolah-olah dia menyuruh kita keluar, gitu ya, ada tekanan-tekanan. Kita pastikan dengan tangan kiri fundus uteri, kita masase fundus uterinya. Oh iya, ternyata memang sudah ada benjolan, ya. Nah, itu berarti ibu ini rahimnya sudah berkontraksi. Kalau memang sudah berkontraksi, ya, tangan kiri tetap masase, tangan kanan kita keluarkan secara perlahan-lahan. Ini kalau dia sudah mengalami kontraksi, ya. Tapi kita tetap melakukan observasi, tangan kiri tetap melakukan masase. Apabila kita lakukan KBI tadi, tangan kita sudah di dalam, ya, kita lakukan kontrasi bimanual internal, ternyata sudah di 3 menit tidak ada kontraksi, masih tetap lembek rahimnya, maka kita tambah lagi sebanyak 2 menit untuk melakukan kompresi bimanual internal. Setelah ditambah 2 menit, artinya kan udah 5 menit, ya, ternyata masih belum ada kontraksinya, masih lembek ini rahimnya, maka kita minta bantuan asisten untuk menggantikan posisi tangan kita, melakukan KBE, kompresi bimanual eksternal. Yuk Bu asisten, saya minta tolong nih. Oke, saya bisa minta tolong, ya Bu, ya. Tolong Ibu, tangan kiri Ibu menggantikan posisi tangan kiri saya, ya Bu, ya, di fundus. Oke, ditekan Ibu. Nah, setelah asisten kita menekan, ya,
fundus uteri ya. Tangan kanannya Bu, tolong Bu ya, di atas ini ya, di fundus ya, ibunya menekan seperti menonjok ya Bu. Nah, jadi ini posisi tangan kita di dalam sudah digantikan oleh asisten kita yang ada di luar. Jadi ini namanya KBE. Apabila kita pasti posisi ini sudah pas, maka tangan kita yang di dalam keluar secara perlahan-lahan. Nah, berarti ini kita cek ya, darahnya masih muncul. Kontraksinya belum ada. Yang kita lakukan ya, asisten kita melakukan KBE, kita cek cairan infus ya. Biasanya sebelum kita melakukan atonia uteri, pasien sudah kita pasang cairan infus. Kita cek kalau memang habis kita ganti, kemudian kita mempersiapkan untuk melakukan rujukan ya. Kita melakukan rujukan dengan tetap melakukan kompresi di manual eksternal. Selama di perjalanan sampai di rumah sakit, kita tetap melakukan kompresi di manual eksternal. Oke, terima kasih Ibu. Gimana sampai di sini udah bisa dipahami? Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, salah satu deh yang maju untuk praktek. Oke, silakan. Oke, silakan teman kita si Nadia akan mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan. Ya, silakan Nadia. Baik, sebelum kita melakukan atonia uteri, kita beritahu dulu keluarga pasien dan pasiennya untuk kita lakukan tindakan atonia uteri ini. Setelah memberitahu pasien, kita melakukan KBI dengan mengganti underpad terlebih dahulu jika kotor. Kemudian kita kan kita sudah menggunakan handscoon pendek, kemudian kita menggunakan handscoon panjang. Lalu kita membersihkan sisa-sisa darah pada vagina ibu, kemudian kita cek kandung kemih ibu apakah terasa penuh atau kosong. Jika dia penuh, maka kita lakukan kateterisasi. Setelah kita lakukan kateterisasi, kita sudah menggunakan handscoon panjang, kita meletakkan tangan kiri pada fundus uteri ibu, kemudian tangan kanan memasuki vagina ibu dengan secara obstetri. Setelah masuk, kita tangan membentuk mengepal. Kemudian pada fornix anterior kita lakukan tekanan sehingga tangan ini bertemu. Kemudian kita lakukan selama 3 menit. Jika selama 3 menit ini kontraksi mulai membaik, kita lanjutkan selama 2 menit. Jika kontraksi tidak membaik, kita lakukan KBE. Kemudian kita lakukan KBE, meminta bantuan keluarga pasien atau asistennya. Mengarahkan tangan kiri asisten pada fundus uteri ibu. Ibu bisa bantu saya, tangan kirinya diletakkan di atas tangan saya, ibu. Setelah itu kita tangan kanan ibu diletakkan pada sini. Gerakan mengempal dan kita
Jadi tadi ya teman kita Nadia sudah memperagakan ya cara melakukan KBI dan KBE ya dengan minta bantuan dengan asistennya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apakah sudah mengerti semua? Oke, silakan. Ibu izin bertanya. Iya. Kan kalau misalnya setelah 5 menit KBI itu nggak berhasil kan langsung KBE ya Bu? Ya. Nah, izin bertanya Ibu, apabila KBI itu tidak berhasil dan setelah dilakukan selama 5 menit, misalnya lebih dari 5 menit tunggu, tapi tetap dilakukan KBE di sana lebih dari 10 menit itu apa resikonya ya Ibu? Oke ya, baik ya. Jadi ini kan secara teori kita melakukan KBI selama 5 menit ya. Jadi 3 menit pertama apabila ada kontraksi dilanjutkan 2 menit yang kedua. Jadi total KBI adalah 5 menit. Nah, apabila setelah kita lakukan selama 5 menit KBI ya, ternyata masih belum ada kontraksi, maka kita tadi minta tolong asisten untuk melakukan KBE. Nah, KBE dilakukan ya. Setelah KBE itu dilakukan di luar ya oleh asisten, maka bidan ya pastinya cuci tangan dulu ya bu bidannya ya. Kemudian menyiapkan persiapan untuk melakukan rujukan. Karena apa? Sudah dilakukan KBI ini tidak berhasil. Berarti kan kontraksi ibu ini tidak ada, belum ada. Kalau belum ada, berarti harus segera kita rujuk dengan tetap dilakukan infus. Biasanya infusnya kita guyur ya. Dengan tetap diinfus, kita memberitahu keluarganya untuk melakukan rujukan. Dan rujukan ini selama di dalam perjalanan tetap kita melakukan KBE. Itu bisa bergantian, bisa dengan asisten, bisa minta tolong keluarganya ya, bisa juga bidannya. Jadi yang jelas yang kita lakukan saat melakukan rujukan tetap melakukan KBE, tidak boleh dilepas karena tujuan KBE tadi adalah untuk merangsang terjadinya kontraksi. Kalau ibunya sudah ada kontraksi, berarti fundus uterinya sudah ada benjolan, berarti darah itu akan mengikat perlahan-lahan. Oke, sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Cukup? Oke. Kalau memang sudah cukup, kita ulang lagi nih. Ya, kita ulang lagi. Apa itu atonia uteri? Ayo sama-sama kita ucapkan apa itu atonia uteri? Oke, kondisi apabila uterus ibu tidak berkontraksi dengan baik. Apa saja faktor yang diduga mempengaruhi terjadinya atonia uteri? Multipara, apalagi? Persalinan dengan induksi, apalagi? Apa? Induksi, multipara, persalinan terlalu cepat atau lama, terus apa lagi? Penggunaan MG SO4, apa lagi? Bayi polihidramnion, bayi kembar atau bayi yang besar. Ya, jadi itu merupakan faktor yang mendukung terjadinya atonia uteri. Bagaimana kita tahu gejalanya, tandanya yang paling khas kalau ibu itu mengalami atonia uteri? Perdarahan lebih dari 500 cc. Kemudian apa lagi? Uterusnya tidak berkontraksi atau
lembek. Apa yang kita lakukan apabila kita menemukan tanda dan gejala demikian? Yang pertama apa yang kita lakukan? Massase uterus. Gimana posisi tangan kita? Mutar searah jarum jam. Pintar. Kemudian apa lagi? Kita berikan obat-obat injeksi uterus tonika, bisa oksitosin atau metil L-brometin. Apabila sudah diinjeksi masih dia belum ada kontraksi, apa yang kita lakukan? Apa itu KBI? Berapa lama kita melakukan KBI? Ya, dari 3 menit pertama dilanjutkan 2 menit kedua apabila sudah ada kontraksi. Kalau sudah 5 menit dilakukan masih belum ada kontraksi, apa yang kita lakukan? KBI. Apa itu KBI? Kompresi bimanual eksternal. Kemudian kalau misalnya sudah dilakukan KBI, apa yang kita bidan lakukan? Oke, kita observasi dan kita lakukan rujukan dengan tetap melakukan KBI. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Jadi ya sudah jelas semua ya untuk mengenai atonia uteri. Tetapi karena kita memang harus mahir, sebagai bidan harus mahir melakukan KBG, minggu depan ya, ini nanti kita bagi 2 kelompok ya. Ada untuk melakukan kelompok untuk melakukan KBI dan ada lagi 1 kelompok untuk melakukan KBI. Ibu minta setiap kelompok menyiapkan checklistnya ya, menyiapkan alat-alat ya, kemudian nanti kita sama-sama mempraktekkan. Nanti pada saat kelompok 1 melakukan KBI, kelompok 2 melakukan observasi. Begitu juga sebaliknya, kelompok 2 melakukan KBI, kelompok 1 melakukan observasi. Dan ibu harap semua melakukan, mempraktekkan ya. Nah, untuk materi, untuk checklist itu nanti bisa kalian lihat di Google Classroom, sudah ibu masukkan. Jadi kalian bisa menyiapkan alat sesuai dengan apa yang ada di checklist. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.